Jadi kalau misalnya kita mau melaksanakan sholat, jangan begini tangan kita, itu hukumnya makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat santri kaum muslimin dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa melanjutkan kajian kita Fathul Qorib dengan makna pesantren dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kajian kita senantiasa diberi keberkahan dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat santri yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita Fathul Qorib sampai kepada pembahasan tentang sunnah-sunnah wudu, tepatnya pada ibarah wa takhlilul lihyatil kathati, yaitu menyela-nyelai jenggot yang tebal. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang sunnah wudhu, mengusap seluruh kepala dan juga mengusap kedua telinga. Oke sahabat santri yang kami hormati, mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhlilul lihyatil kathati, lan nyela-nyelai jenggot al-kathati kang ketel. Lafal kathah ini adalah maknanya sama dengan kathifah yang artinya itu tebal. Bimuthallasatin winoco kelawan nganggo naktu telu minar rajuli saking wong lanang. Amma lihyatur rajuli al khafifatu, anapun utawi jenggote wong lanang al khafifatu kang tipis. Waliyatul mar'ati lan jenggote wong wadon wal khuntha lan wong wangdu, fa yajibu moko wajib apa takhliluhuma, nyela-nyelai jenggote lihyatul rajulil khafifa lan lihyatul mar'atil wal khuntha. Wa kaifiyatuhu utawi pertingkai tahlilul lihya iku ayyudkhilah, yen to mlebuaken sapa ar-rajulu wong lanang asabi'ahu ing pira-pira dirijine rajul min asfalil lihyati saking arah ngisore jenggot. Oke sahabat santri yang kami hormati, maksudnya kesunahan wudhu yang berikutnya yaitu menyela-nyelai jenggot yang tebal bagi laki-laki. Sebelumnya sahabat santri kaum muslimin dimanapun Anda berada, sudah kita bahas pada bab fardu wudhu, yaitu tepatnya pada saat membahas tentang fardu wudhu membasuh wajah. Di sana sudah kita bahas bahwa tidak wajib bagi laki-laki yang jenggotnya itu tebal membasuh atau menyela-nyela sampai kepada bagian dalam. Yang wajib bagi laki-laki yang mempunyai jenggot tebal itu cukup zahirnya saja. Di sini kita sampai kepada pembahasan tentang sunnahnya menyela-nyelai jenggot bagi laki-laki. Artinya begini, meskipun di awal sudah dijelaskan bahwa membasuh menyela-nyelai jenggot itu tidak wajib bagi laki-laki apabila jenggotnya itu tebal, namun tetap disunnahkan bagi kita semua yang mempunyai jenggot yang tebal, yaitu menyela-nyelai ketika kita hendak wudhu atau ketika kita melaksanakan wudhu. Untuk batasan tebal dan tipis sudah kita bahas di sebelumnya. Tebal yang dimaksud di sini kalau ada kita berbicara dengan orang yang mempunyai jenggot, kira-kira kulit daripada jenggot itu tidak kelihatan dengan jarak yang normal, maka itu termasuk kategori tebal. Namun apabila kelihatan, maka itu masuk kategori tipis. Nah, di sini sunnah bagi laki-laki yang mempunyai jenggot tebal menyela-nyelai jenggotnya. Amma lihyatur rajulil khafifatu wa lihyatul mar'ati wal khuntha fayajibu takhliluhuma. Adapun jenggot laki-laki yang tipis, artinya kulitnya tampak, atau
wanita yang berjenggot di sini sudah tidak dibahas apakah tebal maupun tipis. Yang penting wanita yang berjenggot, wal khuntha dan juga orang wandu, fayajibu takhliluhuma maka wajib bagi mereka berdua atau bertiga menyela-nyelai jenggotnya. Jadi kalau laki-laki yang mempunyai jenggot tipis atau perempuan yang berjenggot, misalnya ada ini sahabat santri, kalau ada perempuan yang mempunyai jenggot yang tebal maka wajib bagi dia untuk menyela-nyelai jenggotnya. Kenapa kok perempuan tidak dibedakan begitu? Kalau laki-laki kok dibedakan? Hal ini sudah kita bahas juga di sebelumnya, karena perempuan berjenggot itu sangat jarang sekali terjadi seperti itu. Wa kaifiyatuhu ayyudkhilar rajulu asabi'ahu min asfalil lihyati. Cara nyela-nyelai jenggot yang paling tepat menurut kitab Fathul Qarib ini, meskipun kita boleh menggunakan cara seperti apa saja, yaitu mutawaddi atau laki-laki, seorang laki-laki yang berjenggot tebal itu hendaknya memasukkan jari-jarinya dari arah bawah jenggotnya. Jadi dari sini saudara atau sahabat santri yang kami hormati, kalau kita mau nyela-nyelai jenggot, jadi jelas sela-selailah dari arah bawah, bukan dari atas atau dari samping, tidak, tapi sela-selai dari bawah. Itu cara yang paling afdol. Kalau sahabat santri ingin menggunakan cara yang lain, dipersilahkan, asalkan cara itu bisa memungkinkan bahwa air masuk merata sampai ke dalam. Nah, kalau kita mau cara yang pakai yang paling afdol, yaitu kita masukkan jari-jari kita dari bawah jenggot kita. Oke sahabat santri, mari kita lanjutkan. Wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelai pira-pira tricini tangan luru, war rijlaini lan sikil luru. In wasalal ma'u ilaiha, lamun temuka apa al ma'u banyu, ilaiha maring asabi'il yadaini war rijlain, min ghairi takhlilin saking ora nyela-nyela. Fa illam yasil illa bihi, maka lamun ora temuka apa banyu illa bihi angin kelawan takhlil, kaskal asabi'i kaya pira-pira trici al multafati kang rapat, wajib maka wajib apa takhliluha nyela-nyelai asabi. Artinya sunnah wudhu yang berikutnya yaitu mutawaddi hendaknya menyela-nyelai jari-jari tangannya dan juga kakinya. Pada saat kita membasuh tangan, kalau ketepatan ini di tangan, tahlilul yadaini, pada saat kita membasuh tangan itu kan kita sudah tahu sahabat santri yang kami hormati bahwa fardu wudhu yang ketiga yaitu membasuh tangan. Nah, ketika membasuh tangan sunnah bagi kita menyela-nyelai jari-jari yang ada di kita ini. Kesunahan menyela-nyelai yadain, asabil yadain dan rijlain ini, in wasalal ma'u ilaiha min ghairi takhlilin, apabila kita sudah bisa memastikan bahwa air bisa merata kepada anggota yang ada di jari-jari kita itu, kepada kulit yang ada di jari-jari kita itu tanpa ditahlil. Jadi ditahlil atau tidak pun air sudah sampai. Maka kalau seperti itu kita sunnah mentahlilnya itu sahabat santri yang kami hormati. Tetapi fa illam yasil illa bihi, apabila air tidak bisa masuk ke sela-sela jari kita tanpa tahlil, maka hukum tahlil bukan sunnah lagi melainkan wajib. Seperti itu sahabat santri yang kami hormati. Jadi sunnah wudhu yang berikutnya yaitu takhlilu asabi'il yadaini, menyela-nyela jari-jari tangan kedua tangan, war rijlaini dan kedua kaki, in wasalal ma'u ilaiha min ghairi takhlilin. Kesunahan tahlil ini pada saat membasuh telapak tangan, pada saat membasuh tangan dan juga kaki ini, apabila air bisa dipastikan telah sampai kepada setiap sudut jari-jari kita itu tanpa tahlil. Kalau tanpa tahlil air tidak merata, maka hukumnya wajib. Makanya ini yang dimaksud dengan ibarat fa illam yasil illa bihi kal asabi'il multaffati wajib takhliluha. Apabila air tidak sampai kepada sela-sela jari kita, sela-sela jari tangan kita atau kaki kita tanpa tahlil,
karena jarinya cukup rapat misalnya, maka takhlil di sini bukan sunnah lagi melainkan wajib. Perlu kami sampaikan, tahlil yang saya maksud bukan tahlil, bukan pakai ha tapi pakai kho. Nanti dikira tahlilan nanti. Takhlil begitu. Wa illam yata'atta takhliluha, dan lamun ora gampang apa takhliluha nyela-nyelai asabiil yadaini dan rijlain liltihamiha karena dadi dagingi asabiil yadaini war rijlain haruma moko haram apa fatkuha nyuwe asabi litakhlili karena arah-arahe nyelah-nyelah. Wa illam yata'atta takhliluha liltihamiha haruma fatkuha litakhlili. Artinya apabila mentakhlil itu tidak mudah karena jari-jari mutawaddi sudah seolah-olah sampai rapat, sampai seolah menjadi daging yang satu, maka haram baginya menyobek jari-jarinya itu untuk takhlil karena itu darurat sahabat santri. Jadi misalnya mutawaddi mempunyai jari-jari yang sangat rapat sekali sampai seolah itu menjadi daging rapatnya itu, maka harum fatkuha litakhlili, haram baginya menyobek jari-jarinya itu hanya untuk tujuan takhlil. Oke, begitulah sahabat santri yang kami hormati. Jadi sunnah wudhu yang berikutnya yaitu menyela-nyelai jari-jari kedua tangan dan juga jari-jari kedua kaki. Nah, takhlil di sini dihukumi sunnah apabila air sampai kepada sela-sela jari kita, baik itu jari tangan maupun jari kaki, tanpa ditakhlil. Kalau tanpa takhlil air tidak sampai ke sana, maka takhlil bukan sunnah lagi hukumnya melainkan wajib. Oke sahabat santri yang kami hormati, mari kita lanjutkan kajian kita. Wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitashbiki, utawi pertingkai nyela-nyelai tangan loro, nyela-nyelai trijini tangan loro iku bitashbiki kelawan ngapurancang. Warrijlaini, nah ini ataf kepada yadain, berarti takdirannya wa kaifiyatu takhlilir rijlaini. Seperti itu sahabat santri yang kami hormati. Warrijlaini lan utawi pertingkai nyela-nyelai trijini sikil loro iku bi ayyabda kalawan yinto ngawiti sapa rajul atau mutawaddi bi khinsari yadihi kelawan jari kelingkingi tangane mutawaddi al yusra kang kiwa min asfalir rajuli saking arah ngisore, min asfalir rijli saking arah ngisore sikil, mubtadi'an hale ngawiti sapa mutawaddi bi khinsari rijlil yumna kelawan jari kelingkingi sikil kang tengen, khatiman hale mungkase bi khinsaril yusra kelawan jari kelingkingi sikil kang kiwa. Artinya wa kaifiyatut takhlilil yadaini bitashbiki, untuk kaifiyah atau cara yang paling bagus bagi untuk takhlilul yadain, takhlilu asabiil yadain, yaitu dengan tashbik. Tashbik di sini adalah memasukkan jari kanan dan jari tangan kanan ke jari tangan kiri, entah yang kanan yang di atas ataupun yang kiri yang dari atas. Jadi begini caranya yang paling tepat itu sahabat santri yang kami hormati. Cara takhlil yang paling tepat itu seperti ini. Jadi tangan kanan kita berada di atas tangan kiri kita seperti ini, atau sebaliknya begini sahabat santri yang kami hormati. Inilah takhlil yang paling bagus atau cara takhlil yang paling bagus kalau kita mau takhlilul yadain. Yang banyak orang menganggap bahwa takhlil itu dengan cara seperti ini. Ya, kita kan sering lihat bahwa ada orang kalau takhlilul yadain itu caranya begini. Nah, ini kurang tepat sahabat santri yang kami hormati. Mengapa kok begitu? Nah, di sini dijelaskan oleh Hasyiah Al-Bajuri, litakhalu fil ibadati al-adatah, agar bisa kita bedakan atau agar berbeda mana tasybik ibadah, mana tasybik adah. Jadi kalau biasanya kan kita kalau nyatai seperti ini, bukan begini kan, jarang orang kalau mau nyela-nyela tangan itu dengan cara seperti ini di luar wudhu itu jarang sekali begitu. Paling yang kita jumpai seperti ini. Nah, agar berbeda mana tasybik wudhu, sunnah wudhu
dengan tasbihnya ada kebiasaan, maka di sini disarankan untuk menggunakan cara yang saya jelaskan itu. Jadi tangannya jadi dohirnya ini yang kita tindihkan seperti ini, sahabat santri yang kami hormati, bukan begini. Itu untuk tangan. Lah, kayak untuk kaki bagaimana caranya? Untuk kaki ayyabda bi khinsari yadihil yusra. Jadi mutawaddi itu menggunakan jari kelingking yang kiri diawali dengan jari kaki yang kanan. Jari kelingking kaki yang kanan. Jadi diawali dengan jari kaki yang kanan, diakhiri sampai jari kelingking kaki yang kiri. Begitu sahabat santri yang kami hormati, cara tasbih yang paling tepat menurut kitab Fathul Qarib. Jadi kalau kita boleh menyimpulkan kajian kita pada kesempatan ini, yang pertama yaitu menyela-nyelai jenggot bagi laki-laki yang mempunyai jenggot yang tebal. Kalau jenggotnya tipis, baik itu laki-laki maupun perempuan, ataupun perempuan mempunyai jenggot yang tebal, maka nyela-nyela baginya hukumnya wajib. Kemudian kesunahan yang berikutnya yaitu nyela-nyela jari-jari kedua tangan dan juga jari-jari kedua kaki apabila air masuk tanpa takhlil. Kalau airnya tidak masuk tanpa takhlil, maka hukum takhlil bukan sunnah lagi melainkan wajib. Cara takhlil yang paling tepat untuk tangan yaitu tasbih. Tasbih dalam artian kita meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita, dohirnya pada punggungnya tangan kiri kita, atau sebaliknya, bukan menggunakan cara yang seperti ini. Tetapi untuk kaki itu cara yang tepat yaitu kita menggunakan alat jari kelingking yang kiri, dimulai dengan jari kelingking kaki yang kanan, diakhiri dengan jari kelingking kaki yang kiri. Perlu kami sampaikan juga di sini sahabat santri yang kami hormati, tasbih yang disunnahkan itu adalah tasbih pada saat kita membasuh kedua tangan, bukan pada saat kita hendak menunggu sholat. Jadi di antara tata cara atau media khusyuk kan kita tahu bahwa ketika hampir melaksanakan sholat kita jangan seperti ini, begitu. Karena itu juga diantaranya menjadi sarana agar kita bisa khusyuk. Jadi kalau misalnya khusyuk dalam sholat maksud saya. Jadi kalau misalnya kita mau melaksanakan sholat jangan begini tangan kita, itu hukumnya makruh. Nah, tasbih yang disunnahkan itu bukan pada saat kita melaksanakan sholat, mau melaksanakan sholat, tetapi pada saat kita membasuh kedua tangan ataupun membasuh kedua kaki. Oke, itulah sahabat santri yang kami hormati kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.